warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Anjani Akmalia dengan NIM 24010504338 nomor presensi 04 dari Rombel K. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal-soal tentang bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Meskipun saya bukan calon guru bimbingan dan konseling, pengetahuan ini sangat penting untuk diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Pada video kali ini, saya akan menjawab dua soal utama. Yang pertama yaitu pengetahuan teori BK, dan yang kedua yaitu penerapannya oleh guru kelas. Mengapa bimbingan dan konseling diperlukan di sekolah? Bimbingan dan konseling diperlukan karena siswa menghadapi tantangan seperti masalah akademik, sosial, pribadi, dan karir. Sekolah bukan hanya tempat belajar ilmu, tetapi juga untuk membentuk karakter dan kesejahteraan siswa. Bimbingan dan konseling membantu siswa mengatasi hambatan, meningkatkan potensi, dan mencegah masalah seperti stres atau perilaku yang negatif, sehingga pendidikan akan menjadi lebih holistik. Yang selanjutnya yaitu pengertian persamaan, perbedaan bimbingan dan konseling. Bimbingan sendiri adalah proses membantu siswa mengembangkan potensi diri melalui layanan pencegahan dan pengembangan, sedangkan konseling adalah proses interaksi intensif antara konselor dan siswa untuk mengatasi masalah yang spesifik. Persamaan keduanya yaitu sama-sama bertujuan membantu siswa menggunakan komunikasi empati dan berbasis pada kebutuhan individu. Perbedaannya, bimbingan lebih preventif dan berkelompok, sedangkan konseling lebih kuratif dan individual. Bimbingan fokus pada pengembangan umum, sedangkan konseling fokus pada penyelesaian masalah yang spesifik. Tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling, tujuannya yaitu membantu siswa mencapai pengembangan optimal secara akademik, sosial, pribadi, dan karir. Fungsinya, pencegahan untuk mencegah masalah, pengembangan untuk meningkatkan potensi, penyembuhan untuk mengatasi masalah, dan distribusi untuk membantu transisi siswa seperti dari SD ke SMP. Orientasi BK sendiri adalah pendekatan humanistik yang menekankan penghargaan terhadap martabat manusia, kebebasan, dan tanggung jawab pribadi. Ini berbasis pada teori Carl Rogers yang menekankan empati, kongruensi, dan penghargaan tanpa syarat. Yang selanjutnya yaitu asas-asas dan prinsip-prinsip BK. Asas-asasnya sendiri, yang pertama ada kerahasiaan, yang kedua kesukarelaan, ketiga keprofesionalan, dan yang keempat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian prinsip-prinsipnya yaitu individualitas, setiap siswa unik, holistik, melihat siswa secara menyeluruh, preventif lebih baik mencegah daripada mengobati, dan partisipatif melibatkan siswa aktif. Landasan dan kedudukan bimbingan konseling. Landasannya yaitu filosofis, humanisme, psikologis, teori perkembangan, sosiologis, interaksi sosial, dan yuridis, peraturan seperti Permendikbud nomor 111 tahun 2014. Kedudukan BK adalah bagian integral dari pendidikan, bukan tambahan. Di sekolah, bimbingan dan konseling berada di bawah kurikulum, dengan konselor sebagai tenaga profesionalnya. Yang selanjutnya yaitu wilayah BK. Meliputi yang pertama ada bidang akademik, membantu siswa dalam belajar dan prestasi, bidang sosial, mengembangkan keterampilan sosial dan hubungan antar manusia, bidang pribadi atau karir, membantu pengembangan diri dan perencanaan pada masa depan. Yang selanjutnya ada keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Keunikannya yaitu guru fokus pada pengajaran materi pelajaran, sementara konselor fokus pada masalah emosional dan psikologis. Keterkaitannya yaitu guru sering mendeteksi masalah siswa di kelas dan merujuk ke konselor, sedangkan konselor mendukung guru dengan saran untuk pembelajaran inklusif. Keduanya bekerja sama untuk kesejahteraan siswa. Karakteristik pribadi dan kompetensi profesional pendidik abad 21 dalam layanan BK. Karakteristik pribadi meliputi empati, sabar, integritas, dan kemampuan beradaptasi. Kompetensi profesionalnya yaitu pengetahuan psikologi, keterampilan komunikasi, teknologi digital, dan pemahaman budaya. Kemampuan komunikasi empati guru. Empati merupakan kemampuan memahami dan merasakan perasaan siswa. Guru bimbingan dan konseling harus mendengarkan aktif, menggunakan bahasa yang nonverbal positif, dan memberikan respon tanpa menghakimi untuk membangun kepercayaan mereka. Jawaban dari soal yang kedua yaitu, meskipun saya merupakan calon guru kelas di sekolah dasar, bukan guru bimbingan dan konseling, pengetahuan bimbingan dan konseling ini sangat penting untuk diterapkan dalam pembelajaran. Gambaran penerapannya yaitu sebagai berikut. Sebagai guru kelas, saya bisa menerapkan fungsi pencegahan dengan menciptakan lingkungan kelas yang positif, seperti melaksanakan diskusi kelompok untuk mencegah bullying,
Untuk fungsi pengembangan, yaitu bisa melalui proyek kreatif yang meningkatkan potensi siswa. Kemudian, fungsi penyembuhan dengan mengidentifikasi siswa yang kesulitan dalam belajar, lalu memberikan dukungan tambahan bagi mereka. Kemudian, dengan orientasi humanistik, saya menghargai setiap siswa tanpa syarat. Misalnya, memberikan kesempatan kedua bagi siswa yang salah tanpa memberikan hukuman yang berlebihan. Kemudian, mendorong kebebasan berekspresi dalam tugas seni. Asas kerahasiaan bisa saya terapkan dengan menjaga privasi siswa saat sedang berbagi masalah. Kesukarelaan dengan tidak memaksa siswa mengikuti kegiatan. Keprofesionalan dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis bukti. Dan yang terakhir, keseimbangan hak dan kewajiban dengan mengajarkan tanggung jawab sembari mendukung hak siswa untuk belajar. Secara keseluruhan, sebagai guru kelas, bimbingan dan konseling sangat membantu saya dalam pembelajaran yang lebih efektif dan manusiawi, seperti mengintegrasikan konseling ringan dan dalam interaksi sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.